Bab ke-106. Sebelum masuk ke dalam rumah, Rabia melambaikan tangannya pada Randi yang berdiri berdampingan dengan temannya yang ditugaskan untuk berjaga di rumah itu. Dan pria itu hanya tersenyum membungkuk karena tak mau temannya tahu jika dia dan adik dari nyonya mereka sudah mulai dekat. "Nona Rabia baik ya?" ujar temannya. "Iya, sama seperti nyonya Ranti juga," jawab Randi. "Ingat posisimu, Ran. Jangan sampai kau..." "Kau apa?" "Aku kan hanya mengawal Nona Rabia dari jauh." "Sudah ya, aku mau pulang ke rumah Tuan Elix." Tak mau panjang lebar mendengar ucapan temannya yang ujung-ujungnya pasti mengingatkannya tentang siapa mereka. Hanya seorang pekerja dan juga dirinya yang telah berkeluarga tentunya. Sementara di dalam kamarnya Rabia membaringkan tubuhnya di kasur empuk sambil membayangkan wajah Randi dan juga kebersamaan mereka tadi di saat menikmati es kelapa berdua. Om Randi benar-benar tampan, mirip dengan bodi guat yang ada di Dracin-Dracin. Sangat macho dan keren, katanya berbicara sendiri. "Besok aku akan masak sendiri untuk kubawa ke sekolah, dan juga buat diberikan padanya. Dia harus tahu kalau aku juga pintar masak." Hihihi, kekehnya sendiri. Setelah itu bangun untuk berganti baju karena suara ibunya terdengar memanggil dan setelah bajunya sudah diganti, Rabia membuka kunci kamarnya. "Kamu belum makan, Nak?" "Nanti saja, Bu. Aku masih kenyang makan bekal yang kubawa tadi." Padahal perut Rabia agak teras penuh karena meminum es kelapa 1 gelas besar. "Ya sudah, kamu istirahat. Ibu lagi buat pisang goreng dan kopi untuk bapakmu." "Oh iya, kalau mencari ibu dan tak ada di dalam rumah berarti ibu ada di pondok belakang ya." Rabia mengiyakan ucapan ibunya, setelah itu masuk kembali ke kamarnya dan tiduran kembali di kasur empuknya. Andai saja aku tahu nomor ponsel Om Randi. Mau minta padanya juga malu. Gimana caranya ya? Tanpa terasa Rabia tertidur karena terus-menerus memikirkan Randi yang saat itu pulang ke rumahnya dan disambut hangat oleh anak dan istrinya. "Mas, akhirnya pulang juga." Randi malah menepis tangan istrinya yang akan meraih tangannya untuk menciumnya. "Kamu itu bikin kesal saja. Hampir saja usahaku sia-sia karenamu. Lain kali jika aku bekerja kamu tak usah menelpon. Aku yang akan menghubungimu." Tentu saja istrinya bingung dengan perubahan sang suami. "Maksudmu apa, Mas? Bukannya aku memang selalu menelponmu." "Ya, tapi mulai sekarang jangan lagi. Aku melakukan semua itu juga karena demi keluarga ini. Kau juga yang akan senang jika aku bawa uang banyak untukmu." Tatapan mata istrinya begitu lekat menatap pria tampan itu. "Mas, jangan macam-macam dengan pekerjaanmu yang sekarang. Aku sudah sangat bersyukur dengan hasil yang kau berikan selama ini. Jangan rusak nama baikmu demi sebuah hasil yang tak pasti dan tak mungkin." "Alah, kamu tahu apa? Diam saja dan nikmati apa yang akan kuberikan. Kau pikir aku tak capek jadi anak buah? Harus berjaga bergantian dan juga hormat pada yang namanya majikan." "Bicara apa sih, Mas? Namanya orang bekerja ya memang begitu. Lagi pula bosmu itu sangat baik dan kita bisa seperti sekarang ini karena gajimu dari sana. Kumohon untuk membuang pikiran yang tidak-tidak. Aku dan anak kita sudah lebih dari cukup dengan apa yang kau berikan pada kami setiap bulannya. Kita tak perlu kaya raya. Asalkan cukup untuk makan dan kita tak pernah kekurangan itu sudah sangat disyukuri. Bahkan uang pun selalu saja ada di saat kita mau membeli sesuatu bukan? Jadi jangan punya niat jelek pada bosmu." "Diam. Aku mau tidur dulu, jangan ganggu. Ini uang untukmu agar kau tak lagi cerewet dan banyak omong." Randi menaruh uang di atas meja 30 lembar dan segera masuk ke kamar. Istrinya mengambil uang itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak butuh uang banyak, Mas. Hanya mau kita hidup dengan tenang dan kamu juga bekerja pada bosmu dengan tulus." "Cari siapa?" Zakia yang mendengar pintunya diketuk segera membukanya. Berdiri seorang wanita di hadapannya dengan tersenyum. "Cari kamu. Oh ya, kenalin, namaku Ilona. Kamu Zakia bukan?" Adik dari Bima itu menatap wanita yang mungkin seumuran dengan Ranti. "Tahu dari mana namaku?" "Dari ibu kos dong. Aku kan masih kerabatnya." Secara tak sengaja melihatmu jadi aku tanya saja padanya. "Hei, apa aku tak dipersilahkan masuk?" "Oh, ya ayo masuk." Keadaan dalam kamar begitu berantakan dan wanita yang bernama Wilona itu nampak jijik.
Tak disangka Zakia yang cantik dan selalu wangi jika keluar dari kamar, ternyata bisa sejorok itu di tempat dia tinggal sehari-hari dan juga tidur. Bungkusan mie instan dan kulit telur berserakan di dekat kompor. Belum lagi baju-baju kotor dan bersih yang bercampur. Dulu wanita muda itu memang tak pernah mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena semua dikerjakan oleh Umi Tika dan Ranti saat masih jadi istri dari Bima. Duduk di tempat tidur saja ya. Aku malas bersihkan semua itu. Dengan terpaksa Wilona mengangguk. Ada perlu apa denganku? Zakia memulai pembicaraan. Apa kau selama ini tidak bekerja? Tanya Wilona. Tidak. Apa kamu mau menawari pekerjaan? Bibir milik Wilona tertarik membentuk senyuman lebar. Betul sekali. Jika kau berminat. Apa itu? Tidak berat bukan? Karena kalau harus kerja berat aku menolak. Tangan ini tidak bisa kerja. Zakia menatap jari jemarinya yang lentik. Tidak kok. Hanya duduk saja menunggu pelanggan dan menuangkan minuman ke gelap mereka. Di mana itu? Klub malam. Apa kau mau? Kulihat badanmu bagus, cocok kerja di sana. Gajinya berapa? 3 juta sebulan. Tapi jika kau pintar maka gaji pokok itu bisa kau dapatkan dalam waktu hitungan jam saja. Bagaimana? Berminat? Tanpa berpikir Zakia langsung mengiyakan. Oke, aku mau. Kerjaannya mulai hari apa? Nanti malam kalau kamu sudah siap. Tapi ingat jangan sok suci di sana. Jika ada yang grepe-grepe diam-diam saja. Zakia tersenyum senang. Wilona tak tahu jika memang itu yang Zakia suka sedari dulu. Bahkan saat dia masih aktif di sekolah, kadang video call dengan orang tadi kenal dalam keadaan seksi bahkan kadang lebih berani lagi. Siap. Aku jemput jam 11 malam, dan kita akan pulang jam 3 subuh. Sanggup? Nginap juga tak masalah. Zakia terdengar begitu bersemangat. Selain dapat uang dia juga bisa menyalurkan semua yang dia pendam selama ini dan tak ada yang mau membantunya. Bima duduk di sudut kamar yang pintunya telah ditutup rapat. Napasnya masih memburu setelah seharian mengangkut batu dan mengaduk semen di bawah terik matahari. Tangannya yang kasar dengan bekas luka kecil masih terasa pegal. Tapi matanya tampak fokus saat membuka lipatan plastik lusuh berisi uang tunai. Dia menghitung dengan teliti. Satu persatu lembaran 100.000 dan pecahan 50.000 itu dia rapikan sebelum memasukkan ke dalam celengan logam berwarna biru tua yang sudah agak penyok di beberapa bagian. Karena masih celengan itu sedari dia mengontrak. Celengan itu dia sembunyikan rapi di bawah meja kayu rey yang menempel di dinding. Tempat dia biasa menaruh tas kerja dan juga air minumnya. Bima menarik napas panjang. Matanya menatap kosong ke dinding kamar yang mulai kusam. Sebuah pengingat betapa hidupnya kini berubah drastis. Dahulu, ketika dia masih menjadi manajer di perusahaan besar, gajinya yang puluhan juta masuk langsung lewat transfer ke rekening bank. Tak ada alasan menyimpan uang secara tunai dan sembunyi-sembunyi. Namun sekarang, sebagai buruh bangunan, tiap minggu dia hanya menerima gaji cash dari mandor yang terbungkus rapi dalam amplop coklat. Satu hal yang membuat Bima menyembunyikan uangnya adalah ibunya, Umi Tika, agar tak selalu diminta. Padahal setiap kali menerima gaji, dia selalu menyisihkan 250.000 rupiah untuk diberikan padanya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sederhana mereka yang sekarang. Namun, Bima sengaja merahasiakan jumlah tabungannya. Dia takut, jika ibunya tahu berapa banyak uang yang berhasil dirinya simpan, Umi akan terus meminta, dan Bima khawatir uang itu tak akan pernah cukup untuk mewujudkan impiannya yang lebih besar. Yaitu membangun rumah impiannya bersama dengan Ranti yang masih terus diusahakannya, meski sampai sekarang dia belum tahu di mana wanita yang dicintainya itu tinggal. Dia menatap celengan itu sekali lagi. Jemarinya meremas sisi logamnya, seolah ingin memastikan uang itu benar-benar aman. Rasa takut dan cemas bercampur jadi satu. Bima tahu, setiap keringat yang jatuh di proyek itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang masih penuh tanda tanya. Dia menarik napas dalam, lalu menutup celengan dan mendorongnya ke balik meja, memastikan tak ada yang melihat. Di luar sana, dunia terus bergerak tanpa menunggu. Tapi di kamar kecil itu, Bima menyimpan harapan dalam diam, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali.
Tentu bersama dengan ranti sang pujaan hati yang selalu terpatri di hati. Kev, tunggu. Melati berlari kecil menyusul langkah pemuda bule yang tak berhenti meski dirinya telah memanggilnya berulang kali. Kenapa kau tak menjemputku semalam? Katanya setelah berhasil menghadang langkah pemuda itu. Mata Kevin memicing. Siapa kau? Segitu percaya dirinya ingin kujemput. Saat itu hanya mereka berdua di pinggir taman. Para teman setia Kevin sudah tiba lebih dulu dan mereka menunggu di kelas. Kevin sendiri datang terlambat karena mengantarkan mamanya yang kembali harus terbang ke luar negeri padahal baru kemarin pulang dan harus pergi lagi dikarenakan urusan bisnis yang tak bisa ditunda. Mata Melati berkaca-kaca. Dia sengaja tak masuk kelas hanya demi menunggu pemuda yang sudah disukai sedari kelas 1 hingga sekarang dirinya berada di kelas 3. Kau sendiri yang berjanji padaku kemarin, Kev. Aku bahkan menunggumu sampai jam 1 malam. Itu karena kau bodoh, dan kau pikir aku peduli. Hai gadis dungu. Aku hanya bermain-main kemarin. Lagi pula gadis miskin yang kemarin itu lolos dan malah mengerjaiku bersama teman-temanku. Jadi bom mimpimu untuk jalan bersamaku. Aku tidak bakal jalan dengan cewek manapun juga. Seleraku juga bukan yang seperti dirimu. Minggir. Saat Kevin meninggalkannya, tangan Melati terkepal kuat hingga kuku-kuku lentiknya memutih. Ini semua gara-gara Rabia. Dasar orang miskin. Lihat apa yang akan kulakukan padanya dan Kevin akan senang jika tahu Rabia miskin itu aku permalukan. Pasti dia akan menyukaiku jika membantunya menyingkirkan anak miskin itu dari sekolah ini. Bab ke-107. 10 hari berlalu. Apa ini? Tanya Rabia saat Melati mengulurkan sesuatu padanya. Ambillah. Kata gadis cantik itu dengan senyuman lembutnya yang membuatnya terlihat semakin menarik. Maaf aku tak bisa, kalau itu barang mahal. Tolak adiknya Ranti dengan sopan. Aku tak cocok kalau barang mahal. Hehehe. Lanjutnya dengan candaan. Tidak mahal kok. Aku membelinya saat liburan ke Eropa tahun lalu bersama dengan papa dan mamaku. Daripada tinggal di rumah makannya lebih baik kuberikan padamu. Kamu pasti butuh ini. Melati tetap mengulurkan jam tangan bermerek miliknya yang memang dari Eropa dan dibeli dengan harga 15 juta. Sangat mahal untuk Rabia, meski Alex bisa membelikannya yang harganya ratusan bahkan miliaran rupiah. Sini aku pakaikan. Dengan jam ini kamu akan selalu datang tepat waktu ke sekolah dan juga akan ingat padaku. Temanmu satu-satunya di sekolah ini. Sudah 2 pekan lamanya Rabia bersekolah di sana dan memang hanya Melati yang mau berteman dengannya. Sedangkan yang lainnya hanya sebatas senyum saja. Itu pun terlihat seperti dipaksakan juga. Bahkan ada yang terang-terangan menatap sinis dan tak mau bertegur sapa dengannya. Aku tak pernah telat ke sekolah. Iya aku tahu. Ini hadiah dariku. Aku tahu kamu tak mampu membelinya jadi ini kuberikan padamu agar kau tak dipandang rendah oleh teman-teman yang lain. Melati tertawa dalam hati karena secara tak langsung justru dialah yang merendahkan Rabia saat itu. Sini tanganmu. Dengan terpaksa Rabia pun mengulurkan lengannya, lalu melipat sedikit pergelangan lengan bajunya yang memang panjang. Nah lihat, bagus bukan? Mata indah Melati mengerjap. Rabia pun terpesona karena jam tangan mungil itu memang sangat bagus. Terima kasih Mel. Selain wajahmu yang cantik hatimu juga sangat cantik dan baik. Puji Rabia dengan tulus. Sama-sama, kita kan teman. Jadi kamu harus terlihat wah juga di sekolah ini. Iya. Tak henti-hentinya Rabia menatap jam itu, sementara di sampingnya Melati tersenyum sinis. Dasar orang miskin. Norak. Dia. Panggilnya. Di saat itu mereka sedang istirahat dan Rabia lebih memilih untuk memakan bekalnya di dalam kelas tentu Melati ikut menemani. Namun saat ditawari makanan yang berupa nasi putih, telur ceplok dan sedikit kerupuk gadis kaya itu menolak dengan alasan kenyang. Padahal dia jijik dengan makanan yang Rabia tawarkan. Ya, boleh aku tanya? Dan kuharap kamu tidak tersinggung. Hehehe, tanya saja. Mana mungkin aku tersinggung jika itu hanya pertanyaan biasa. Apa pekerjaan kedua orang tuamu? Petani. Keduanya petani. Kok bisa ada petani di kota? Di dekat rumah yang kami tempati ada tanah kosong dan bapakku bertani di sana. Ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Kok bisa sekolah di sini?
Ada orang baik yang menyekolahkanku di tempat ini. Jawab Rabia tanpa menyebut nama kakak iparnya. Oh, beruntung ya bisa disekolahkan di sini dengan gratis. Begitulah. Malati mengepalkan tangannya di bawah meja. Entah kenapa rasa bencinya pada Rabia semakin besar. Apalagi sudah 5 hari ini Kevin tak masuk sekolah dan saat dia bertanya pada keempat temannya pemuda itu, mereka hanya bilang cari tahu Saju sendiri di rumahnya. Melati mana tahu rumahnya? Kalaupun dia tak akan berani melakukan itu. Kevin terlalu dingin dan menakutkan. Hahaha, aku kaya sekarang. Zakia tertawa lebar saat di depannya ada banyak uang berwarna merah. Wanita itu baru saja pulang dari tempat kerjanya. Mukanya tidur karena waktu sudah menunjukkan angka 4 subuh, dia malah tertawa senang. Malam tadi Zakia mendapat beberapa pelanggan yang memberinya tip lumayan banyak. Tak peduli tangan mereka gentayangan di badannya, Zakia hanya mau uang dan membiarkan hal itu terjadi. Bahkan jika ada yang menawarinya lebih dari itu, maka sudah pasti akan disanggupinya. Tapi sampai hari itu belum ada juga yang mengajaknya lebih dari hanya duduk bersama, menemani minum, dan digerayangi. Jika terus begini, maka aku akan kaya mendadak dalam usia muda. Senangnya, kenapa tak sedari dulu aku pergi dari rumah dan bekerja seperti ini? Dapat uang banyak dan bisa hidup bebas. Zakia melemparkan baju yang tadi dia pakai dan kini hanya mengenakan dalaman saja. Dari mulutnya tercium bau minuman keras. Saatnya tidur dan mimpi indah. Oh bahagainya. Tubuhnya dihempaskan begitu saja di kasur tanpa menyimpan uang-uang yang berserakan di atas kasurnya. Zakia terjatuh di atas kasur yang berantakan. Napasnya terengah-engah efek dari minuman keras yang dia konsumsi di tempat malam itu. Di sekelilingnya, tumpukan uang lembaran kertas yang acak-acakan berserakan di lantai dan atas selimut, seolah menjadi saksi bisu malam panjang yang baru saja dilewatinya. Dengkuran halus keluar dari mulutnya yang setengah terbuka, menandakan tubuhnya sudah menyerah pada kelelahan yang mencekik. Matanya yang berat tertutup rapat, tak sadar bahwa setiap lembar uang itu adalah buah dari malam-malam penuh dosa yang tak pernah cukup mengisi jiwa yang hampa. Di sudut kamar, lampu redup menyorot debu yang berterbangan, seolah menggambarkan kebahagiaan hidup Zakia yang terselimuti bayang-bayang haram tanpa dia sadari. Ranti. Iya mas. Aku mau kita bulan madu ke luar negeri. Apa kau tidak keberatan? Ranti tak langsung menjawab. Tidak mau ya? Elik seakan tahu isi hatinya yang terdiam. Bukan begitu mas. Aku hanya berpikir sebentar. Aku ingin kita cepat punya momongan makanya mengajakmu bulan madu. Ranti tersenyum. Dia lalu duduk di pangkuan suaminya. Mas, jika karena itu kurasa di rumah ini pun kita selalu melakukannya. Hanya saja mungkin Allah belum mempercayakannya pada kita. Asalkan kita berusaha insya Allah nanti juga akan diberi juga. Bukan aku tak mau bulan madu denganmu tapi bukannya kau sekarang sedang banyak pekerjaan. Meski kau mengerjakannya di rumah tetap saja kau pasti capek dan lelah. Mata Elix menatap sang istri yang ada di pangkuannya. Kamu benar Hani. Aku hanya ingin kamu hamil anakku secepatnya. Tak sabar rasanya ada yang memanggilku papa. Sama mas, aku pun demikian adanya. Tapi kita kan hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan semua meski kita telah berusaha sekuat mungkin. Elix selalu memeluk Ranti. Jangan pernah tinggalkan aku Hani. Jangan. Siapa juga yang mau ninggalin kamu mas? Aku takut kehilanganmu. Nyawaku ada padamu Ranti. Wanita cantik itu balas memeluk Elix dan berbisik di telinga suaminya. Terima kasih atas cintamu yang begitu besar padaku mas. Aku pun sangat mencintaimu. Hai. Rindunya kami padamu. Keempat teman Kevin berlari menyambut pemuda yang baru saja turun dari sepeda motor mahalnya. Tapi aku biasa saja. Ujarnya membuka helmnya dan menyimpan di atas motor harga ratusan juta yang dipakai. Bukan lagi mobil mewah, tapi kendaraan roda 2 yang dipakainya. Semua temannya tertawa, sedangkan Kevin melihat ke arah gedung sebelah di mana sekolah menengah pertama berada. Lihat apa sih? Tanya si Kibo penasaran. Namun Kevin tak menjawab malah melangkah ke kelas mereka. Kev, cewek ingunsan dari gedung sebelah selalu mencarimu. Ujar salah satunya sambil mengikutinya. Iya, yang cantik itu, kalau tidak salah namanya Melati. Sambung Kribo. Aku tak peduli. Sudahlah. Ayo ke kelas dan jangan bahas masalah wanita. Aku muak.
Ucap Kevin mempercepat langkahnya. Seperti biasa mereka mengikuti pelajaran dan beraktivitas di sekolah bermain basket dan juga ke kantin hingga pada akhirnya waktu pulang telah tiba. Kevin keluar dari sekolah dengan sepeda motornya. Melati yang baru tahu kalau pemuda itu sudah masuk sekolah bergegas keluar untuk mengejar, namun sayangnya Kevin sudah hilang di balik pintu gerbang. Dalam hatinya Melati mengumpat meski pada wajahnya terpasang senyum saat bertemu dengan beberapa orang guru dan juga murid lain. Sementara itu di jalan yang agak sepi Rabia mengayuh sepedanya dengan agak lambat karena menunggu Randi di belakangnya. Tepat di bawah pohon rindang dan terdapat pedagang bakso gadis remaja itu berhenti. "Om!" teriaknya sambil melambaikan tangannya. "Sini!" teriaknya lagi. Namun bukannya Randi yang mendekat melainkan sebuah sepeda motor berhenti di dekatnya. Tentu saja anak buah Alex tak berani mendekat karena takut ketahuan. Apalagi saat melihat seragam sekolah yang digunakan dan juga motor mahal yang dipakai. Anak buah Alex itu secepatnya masuk ke dalam mobil dan duduk diam di sana sambil memperhatikan. Rabia terkejut saat kaca helm dibuka dan nampak wajah yang tak dia sukai. "Siapa yang kamu panggil?" Suara berat pemilik helm bertanya padanya. Bukannya menjawab, Rabia bergegas akan pergi. Tapi tangan Kevin lebih cepat mencengkram lengannya. "Lepas. Bukan urusanmu." "Siapa kamu?" "Sok kenal." Rahang Kevin mengeras. Satu kali sentakan Rabia sudah berada tepat di hadapannya. "Baru kali ini ada yang mengatakan hal itu padaku. Dan aku tak suka dengan apa yang kau katakan. Terus apa aku peduli? Pergi dari sini dan jangan ganggu aku." Balas Rabia juga menatapnya tak mau kalah. Dada Kevin berdetak kencang. Matanya begitu sama dengan almarhum kakak Nia. Aku seperti melihat mata kakakku di sana." "Lepasin. Atau aku teriak." Rabia mulai panik dan mencari keberadaan Randi. "Berani teriak, maka aku akan menciummu." Gadis. Bab ke-108. Kevin menggenggam lengan Rabia dengan kekuatan yang membuat gadis itu mengadu pelan. Wajahnya memucat dan bibirnya bergetar menahan sakit. Matanya yang besar penuh kemarahan mencoba melepaskan diri, namun jari-jari Kevin seperti besi baja yang tak mau melepaskan cengkeramannya. Di dalam mobil, Randi menatap dari balik kaca jendela dengan ekspresi biasa saja. Dia tahu, jika dia turun dan menolong Rabia sekarang, semua orang akan tahu bahwa gadis yang selama ini dianggap miskin dan tak berdaya itu ternyata memiliki pengawal. Randi menggigit bibir, berusaha menahan diri agar tak membuka pintu. Di benaknya, ada satu hal yang terus teringat. Pemuda yang memegang lengan Rabia itu adalah satu sekolah dengan adik iparnya Alex. "Lepasin! Mau dilepas?" "Ya sudah." Pegangan itu tiba-tiba terlepas sehingga membuat Rabia sontak terjatuh ke tanah. "Kamu pikir aku akan beneran menciummu kah? Najis!" Kata Kevin kembali menurunkan kaca helmnya dan segera meninggalkan tempat itu dengan nyongan sepeda motor di telinga Rabia yang masih terduduk. "Oh, sakit. Perih." Gadis remaja itu meniup telapak tangganya yang sedikit lecet. "Nona!" Barulah Randi turun dari mobilnya dan berlari kecil ke arah Rabia yang menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Om, kenapa tadi tidak membantuku? Pemuda kurang ajar itu menyakitiku. Maaf Nona, saya tidak berani mendekat. Jika itu saya lakukan, maka akan ketahuan kalau Nona bukan orang yang seperti mereka katakan. Tuan Alex sudah menanti-wanti agar Nona tak boleh ketahuan oleh siapapun juga. Tapi dia sudah keterlaluan, Om. Sini saya bantu Nona berdiri." Rabia pun mengulurkan tangan pada pria dewasa itu. Ada debar-debar halus di dalam dadani saat tangannya bersentuhan dengan tangan kejar Randi. "Bisa naik sepeda lagi? Kalau tidak ayo saya bawa ke mobil saja." "Bisa kok. Oh iya Om, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku tak mau Kak Alex dan Kak Ranti serta Bapak dan Ibu khawatir padaku." "Siap Nona, hanya kita berdua yang tahu kan? Rahasia berdua." Randi sengaja memberi senyuman yang paling manis agar Rabia semakin kelepek-kelepek padanya. Dan benar saja, gadis remaja itu terlihat salah tingkah dan malu-malu kucing. "Sedikit lagi, pokoknya dia akan kubuat bertekuk lutut dan mau melakukan apapun untukku."
termasuk menyerahkan dirinya dengan sukarela. Hahaha, Elix tak akan bisa bertindak jika adik iparnya ku buat hamil. Jalan satu-satunya pasti dengan memintaku menikahinya. Pagi itu, aroma manis vanila dan wangi santan yang menguat dari dapur mewah rumah Ranti tiba-tiba terganggu oleh ketukan pintu dapur yang terbuat dari kaca. Ranti yang sedang asyik mengaduk puding di mangkuk keramik putih itu berhenti sejenak. Matanya membulat saat melihat sosok Aisyah berdiri di balik pintu dengan senyum yang teduh namun penuh kejutan. Aisyah tampak semakin berbeda. Wajahnya yang dulu pucat, kucel dan kusam kini memancarkan kecantikan alami yang semakin memukau. Kulitnya bersinar halus dan matanya berkilau seperti membawa cerita baru. Rambutnya tergelai rapi, menambah kesan anggun yang sulit diabaikan. Ranti menahan senyum. Hatinya menghangat oleh kebahagiaan sederhana bahwa wanita yang dulu hanya sekadar teman kini menjadi kakak ipar sekaligus saudara yang sangat dia sayangi. Maaf, aku datang tiba-tiba. Apa aku mengganggumu? Suara Aisyah lembut. Ranti mengangguk cepat. Tak kuasa menahan rasa syukur yang mengalir dalam hatinya. Dia menaruh sendok dan bergegas membuka pintu lebih lebar, mempersilakan Aisyah masuk. Di dalam, keduanya saling bertukar pandang penuh makna. Ikatan yang terjalin bukan hanya karena darah atau pernikahan, tapi juga karena kepercayaan dan cinta yang tulus di hati masing-masing. Mana Mas Akbar? Anak-anak juga? Tanya Ranti dengan perhatian. Matanya menatap erat ke arah Aisyah. Aisyah tersenyum, menyingkirkan sehelai rambut yang jatuh di wajahnya. Mereka semua ada di depan. Elix sedang berbicara dengan Mas Akbar sedang anak-anak bermain di taman samping rumahmu ini. Duduk, Kak. Ranti menarik kursi untuk Aisyah. Kamu semakin rajin membuat kue. Iya, Kak. Praktek jika lihat unik dan menarik. Bentar aku buat teh hangat dan juga bolu yang kubuat semalam. Itu semua resep baru yang kulihat di media sosial. Ranti sekarang tak lagi hanya bisa melihat saldo yang dia simpan sama seperti saat masih jadi istri Bima. Uang tak berseri pemberian Elix bisa dia pakai semaunya dan sebanyak-banyaknya tanpa harus bilang pada suaminya. Sampai detik itu Ranti masih ingat dengan jelas bagaimana marahnya Bima saat uang 1 juta miliknya dipakai oleh Ranti untuk memeriksa kandungan ke rumah sakit. Dengan alasan uang tabungan itu untuk membangun rumah impian mereka berdua. Ranti bisa membeli semua apa yang dia ingin termasuk bahan kue dan makanan yang selalu tersedia di kulkas besar di rumahnya itu. Kami kemari mau mengajakmu dan Elix makan siang di luar. Tadi Mas Akbar sudah bilang pada adiknya dan dia hanya ikut apa katamu. Mas Elix bilang begitu. Iya? Kamu mau ya? Rumah makan lesehan yang ada di dekat pantai gitu. Ujar Aisyah berharap. Iya, Kak. Aku simpan adonan ini dulu ke dalam kulkas. Setelah itu telepon ibu dan bapak. Paman Hasan ikut juga kan? Bapak tidak mau Ran. Lebih milih nongkrong di kebun belakang. Sama dengan paman Sugeng juga. Selalu standby di kebun belakang rumah. Begitulah orang tua. Mungkin bapak dan ibu juga menolak karena biasanya jam segini Rabia juga belum pulang sekolah. Tapi tidak ada salahnya aku telepon dulu. Zakia, kamu lihat apaan sih? Wilona menyenggol lengan Zakia yang matanya menatap ke satu meja yang terlihat ramai. Mereka berdua saat itu sedang makan siang di sebuah restoran dekat dengan pantai. Karena semalam dapat komisi yang sangat banyak kedua wanita itu merayakan di sana. Apa sih yang menarik di sana? Ayo cepetan makan mumpung semua ini masih hangat. Namun Zakia masih menatap keluarga besar itu. Apa kau percaya jika aku beritahu? Katanya dengan suara sumbang pada Wilona. Apa? Wanita yang memakai baju hitam itu adalah mantan kakak iparku. Wilona melihat pada sosok yang dimaksud oleh Zakia. Serius? Tapi mereka nampaknya orang kaya. Lihat saja, dan wanita yang kau maksud itu sangat cantik. Meski bajunya sederhana tapi terlihat tua dipakai olehnya, wanita yang satunya juga cantik. Terus anak-anak itu siapa? Dan kedua lelaki tampan itu pasti pasangan mereka. Memang kaya, bahkan sekarang sudah punya pengawal juga. Namanya Mbak Ranti dan dulu dia itu babu di rumahku. Untuk sekarang dia boleh sok, tapi tunggu saja setelah uangku banyak.
Tatapan mata Zakia terlihat dendam. Kamu mau apa jika uangmu banyak? Jangan macam-macam nih. Kita jalani saja pekerjaan yang sekarang tanpa ganggu orang lain. Oke. Tidak, Will. Aku mau pria tampan yang ada di sampingnya itu. Dia mau kujadikan suami. Aduh Zakia, jangan deh. Meski kita kerja di klub malam, tapi jangan jadi pelakor juga dong. Jangan pakai perasaan kalau dengan suami orang. Cukup kita berdagang saja dengan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu selesai urusan. Mau dikebin kalau kamu niat melakor. Tidak takut? Lagi pula apa pria itu mau padamu? Istrinya cantik gitu kok. Kamu mah gak ada apa-apanya dibanding wanita itu. Ayo cepetan makan dan kita segera pergi dari sini. Kamu bilang aku dikalah cantik oleh wanita sialan itu. Fakta Zakia, dia memang cantik dan kamu kalah. Maaf, aku harus jujur daripada bohong padamu. Kok aku ingat terus dengan anak ingusan itu sih? Kevin melempar guling yang dipegangnya ke lantai kamarnya. Sedari tadi dia mencoba tidur, tapi tetap saja wajah Rabia terbayang. Sial! Pemuda itu bangun dan menuju pintu balkon yang tidak tertutup. Di mansion yang begitu mewah itu dia merasakan kesepian. Memang ada banyak pekerjanya, tapi sama sekali tak ada anggota keluarga. Papanya sudah lama tak pulang dan mamanya hanya semalam, setelah itu terbang lagi karena bisnis yang harus diurus. Kevin berdiri di balkon dan menatap ke bawah di mana para anak buah papanya berjaga. Kevin hanya 2 bersaudara dan kakaknya yang bernama Kanya sampai sekarang hilang tak pernah kembali setelah mendaki salah satu gunung 3 tahun yang lalu. Kakaknya sudah dinyatakan gugur meskipun jasadnya tak juga ditemukan sampai saat itu. Usaha papa dan mamanya tak berhasil meski telah mengeluarkan uang sekian triliun. Putri sulungnya tak juga ditemukan. Apa perbuatanku pada gadis tadi keterlaluan? Katanya berbicara sendiri, namun semakin dia menepis bayangan itu justru Kevin malah melihat sosok Rabia menari-nari di hadapannya. Ada apa denganku? Rasanya tak sabar menunggu pagi agar bisa ke sekolah dan melihatnya. Aku harus cari tahu siapa namanya, dan besok mau tidak mau dia harus